Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mazidun Niam, guru pendidikan agama Islam di UPTD SMPN 19 Depok. Saat ini sedang mengikuti PPG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500-15170. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kelas 7. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah, tabarakallah. Anak-anak sudah siap belajar semua hari ini? Sudah bawa buku paketnya? Buku tulisnya? Ya, silakan dibuka buku paketnya bab 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama agar menambah keberkahan, mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Singkat berdoa. Kalau begitu Bapak periksa dulu kehadiran, Bapak akan absen dulu ya. Cahaya Junior Fionita hadir. Aradia Hayatana Nur hadir. Nasya Oktaviana hadir. Fauzia. Alhamdulillah hari ini habis semua kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, sama-sama kita akan memulai
ulang kembali teman-teman hafalan yang sudah kita hafalkan minggu lalu. Kita sudah menghafal surat An-Naba ayat 1 sampai 6. 1 sampai 6 ya. Oke. Nanti dalam hitungan ketiga kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Pelajaran minggu lalu. Oke, silakan. Al-Quran dan hadis. Siapa lagi? Oke, silakan. Al-Quran dan hadis. Ada lagi? Oke, ya silakan. Al-Quran dan hadis. Iya, Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ya, teman-teman, kita minggu lalu telah belajar tentang Al-Quran dan hadis. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa sumber hukum Islam yang utama? Oke, silakan nanti. Ada 2, Masya Allah. Ada berapa lagi? 2. Ada berapa? Ada 2, Masya Allah. Masih ingat semua ya? Ada 2. Apa saja? Yuk, tunjukkan. Oke, silakan. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sumber utama hukum Islam ada 2, yaitu apa anak-anak? Al-Quran dan hadis. Oke, Bapak mau bertanya nih, siapa yang mengajinya atau membaca Al-Qurannya sudah rutin setiap hari? Oke, Masya Allah, bagus. Bagus, ya bagus. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak ya yang sudah rutin membaca Al-Quran setiap hari. Yang belum, nanti harus dirutinkan. Karena apa teman-teman? Karena Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup kita. Jadi kita harus senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita mau ice breaking dulu nih. Siapa yang mau ice breaking? Ya, baik. Untuk ice breaking kali ini adalah tepuk jumlah rakaat sholat. Kalau Bapak bilang subuh, ya tepuk kali. Kalau Bapak bilang maghrib, kalian tepuk 3. Kalau Bapak bilang isya, kalian tepuk 4. Kalau 4 gini ya. Sudah siap? Subuh, maghrib, bagus, isya. Oke, subuh, maghrib, asar. Oke, masih konsentrasi. Zuhur, subuh, maghrib, isya. Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan menyampaikan materi hari ini. Siapa yang tahu materi hari ini apa?
Oke, ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Yang ketiga, mencerminkan keistiqomahan dalam sholat dan zikir. Dan yang keempat, mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar sesuai tujuan pembelajaran, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, nah, apa sih sholat itu? Ayo, silakan. Masya Allah, sholat adalah ibadah yang wajib dalam agama Islam. Silakan yang lain. Oke, Julian, gimana? Sholat adalah gerakan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah, tabarakallah. Ada dia? Sholat adalah tiang agama bagi umat Islam. Oke, sekarang siapa yang tahu apa itu zikir? Oke, silakan Kak. Oke, zikir adalah mengingat nama Allah. Lagi siapa yang mau ngasih pendapat zikir itu apa? Ya, silakan Nesya. Zikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan dan hati. Manfaatnya meliputi perbuatan yang spiritual, ketenangan jiwa, mengingat untuk berbuat baik serta memperdalam kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Masya Allah. Ya. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang sholat 5 waktunya lengkap? Alhamdulillah sudah lengkap. Oke, artinya dari kita semua, hampir dari kita semua sudah sholat 5 waktunya dengan lengkap. Kenapa sih teman-teman kita harus sholat 5 waktu itu? Karena sholat tiang agama. Karena sholat adalah tiang agama. Betul. Ya. Maka yang belum melaksanakan sholat secara full, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka nanti ke depannya harus diperbaiki. Harus kita sholat rutin 5 waktu dalam sehari. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi. Kalian silahkan menyaksikan video materi hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PAI yang berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Yang ketiga, mencerminkan keistiqomahan dalam sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama
Zikir adalah secara bahasa berarti ingat. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan maupun dalam hati, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hikmah sholat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Dan yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hikmah zikir. Yang pertama, menumbuhkan ketenangan batin. Yang kedua, mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, membersihkan hati dari sifat buruk. Dan yang keempat, memperkuat keimanan dan keikhlasan dalam ibadah. Keutamaan sholat dan zikir. Yang pertama, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Yang kedua, zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang istiqomah dalam sholat dan zikir. Contoh perilaku yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang. Yang ketiga, mengawali kegiatan dengan basmalah. Dan yang keempat, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa hajat. Lalu bagaimana implementasi atau penerapan dalam kehidupan? Kita dapat menerapkan dalam kehidupan. Yang pertama, membuat jadwal sholat pribadi. Yang kedua, membiasakan zikir setelah sholat. Yang ketiga, menjadi teladan dalam hubungan keluarga dan sekolah. Yang keempat, membuat jadwal sholat pribadi. Dan yang kelima, mengingatkan teman untuk sholat dan berzikir. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Menanggapi, siapa yang mau menanggapi video pembelajaran tersebut? Silakan angkat tangan. Oke. Masya Allah, sholat adalah kewajiban utama bagi umat Islam. Ya, silakan yang lain. Siapa? Oke, silakan Tiglia. Oke, zikir adalah menyebut nama Allah dan mengingat dan menyebutnya secara lisan. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Silakan.
menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, anak-anak sekalian silakan dilihat ke depan ya. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini kelompok 1. Silahkan dijawab pertanyaan ini di bawah. Di kelompok 2 ya, silahkan dijawab pertanyaan ini di bawahnya. Manfaatkan sumber yang ada, manfaatkan buku paketnya. Ini kelompok 3, silahkan dijawab. Dan ini kelompok 4, silahkan berdiskusi untuk menjawabnya. Silakan manfaatkan buku paketnya. Ada di buku paket semuanya, teman-teman. Ya, di buku paket ada ya. Silakan dicari saja. Ditulis secara lengkap. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Beda ya? Oke, silakan manfaatkan buku ini. Bagaimana cara mengamalkan sholat? Silakan selengkap mungkin ya, disimpulkan aja di kertas. Ya, ada di buku paketnya masing-masing. Silakan kerjasama. Nah, ya. Silakan bagus. Aman. Ada kesusahan? Ketemu? Oke, jadi rangkum aja. Ada yang buka tulis Pak? Aman di sini? Aman. Kelompok ini bagaimana? Sudah? Bisa ya? Siapa yang tulis nih? Ya, boleh. Nah, ya sama ada yang suka baca. Ya, ya kan? Tapi itu yang paham, silakan. Kerja sama. Yang kelompok 1, perhatikan. Yang kelompok 1, apa makna sholat secara bahasa dan istilah? Sholat bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban, akan tetapi juga
apakah sudah selesai mengerjakannya? Ya. Baik, anak-anak, silahkan setelah ini kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, perwakilan satu orang untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Halo semuanya. Halo. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Apa makna sholat secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nomor 2. Sholat bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban, akan tetapi sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Nomor 3. Apa makna zikir secara bahasa dan istilah? Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT. Nomor 4. Ada berapa cara zikir? Sebutkan. Ada 3, yaitu 1. Zikir dengan hati. Nomor 2. Zikir dengan ucapan. Nomor 3. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar bertakwa kepadanya terdapat pada surat, tuliskan artinya. Surat Ali Imran, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. 2. Sebutkan 5 melaksanakan sholat dan zikir. 1. Tatanan akidah tauhid dalam jika seseorang hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 2. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Hai, tepuk tangan kelompok 2.
mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi nomor 1 adalah ceritakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sholatnya khusyuk. Salah seorang sahabat yang bernama Uwah bin Zubair pernah sakit parah dengan Islam. Dan lambat laun penyakitnya menjalar ke bagian atas tubuh dan penyakitnya dikatakan akan menyebabkan kematian. Lalu ia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tabib yang hendak mengobatinya ditolaknya. Tetapi atas saran seseorang, kaki Uwah bin Zubair harus tetap dipotong. Sehingga ia meminta pemotongan kakinya dilakukan saat ia sedang sholat. Uwah bin Zubair sama sekali tidak merasakan sakit karena ia melakukan sholatnya dengan khusyuk. Tidak ada sesuatu kekuatan yang mengusiknya, hatinya hanya tertuju kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu dia hasil diskusi kalian bersama kelompok masing-masing dan sudah menemukan berbagai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab oleh diskusi kelompok pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, telah sama-sama kita saksikan tadi video pembelajaran, kemudian kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya kita simpulkan yuk pembelajaran pada hari ini. Oke, apakah ada anak-anak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Julian. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Kesimpulan pertama dari pelajaran hari ini adalah pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang berupa ritual 5 waktu sebagai bentuk penghambaan, komunikasi, dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan untuk Julian. Apakah ada yang mau menyimpulkan lagi pembelajaran hari ini? Oke, silakan Nasya. Melaksanakan sholat dengan menangkan perbuatan batin, melatih disiplin waktu, memperkuat iman, dan menumbuhkan rasa syukur serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Lagi ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Nesya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat yang khusyuk dan istiqomah, seseorang lebih terarah dalam bertindak, sehingga cenderung menjauhi perbuatan keji, mungkar, dan perilaku yang merugikan orang lain. Terakhir, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Khair. Roman Khair. Pengertian zikir dan manfaatnya. Zikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan dan hati. Manfaatnya meliputi penguatan hubungan spiritual, ketenangan jiwa, pengingat untuk berbuat baik, serta memperdalam kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Baik, alhamdulillah kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan baik. Setelah kita menyimpulkan bersama pelajaran hari ini, kita akan merefleksi. Kita akan merefleksi tentang pembelajaran hari ini. Gimana anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalian bisa paham semua? Apakah setelah ini kalian akan melaksanakan sholat 5 waktu? Maka setelah ini kalian akan berzikir, selalu berzikir? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua, termasuk Bapak, termasuk kalian, dimudahkan oleh Allah untuk meringankan langkah kaki kita berbuat kebaikan, terutama untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sama-sama kita ketahui ya,
anak-anak bahwa hisab atau perhitungan amal yang pertama di akhirat adalah sholat. Kita akan dicek sholatnya terlebih dahulu, baru amal-amal yang lain. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain insya Allah mengikuti. Jangan lupa untuk terus melaksanakan sholat di rumah dan berbuat kebaikan serta senantiasa berzikir, mengingat Allah baik dari pikiran kita, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.